pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 11 Februari 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan stok pangan di Aceh aman saat bulan Ramadan. Berita lainnya, sebagian huntara di Aceh Utara sebelum Ramadan sudah dapat ditepati. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan stok pangan di Aceh aman saat bulan Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Di daerah yang di gunung-gunung ini, Banda Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Kota Sibolga, Nias, itu mereka terkunci karena selama ini belum pernah mengalami bencana ini. Sehingga Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Aceh menjelang bulan Ramadan dalam kondisi cukup. Hal itu dikatakan Tito saat berkunjung ke Aceh kemarin merespon soal pasokan pangan di wilayah terkena dampak bencana alam Sumatera. Menurut Tito, pemerintah terus memantau pergerakan stok logistik setiap harinya melalui data Perum Bulog. Tito mengatakan secara umum stok pangan tidak memiliki masalah, namun ada perhatian khusus untuk wilayah-wilayah tertentu agar pasokan ditambah, khususnya di wilayah yang terkena dampak parah bencana alam. Di sisi lain, Tito juga menyoroti kerentanan distribusi logistik di daerah pegunungan seperti Banda Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Oleh karena itu, Tito menginstruksikan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan stok cadangan di wilayah rawan tersebut agar mampu bertahan secara mandiri jika terjadi kendala distribusi atau bencana. selama 3 bulan mereka bisa survive, tidak perlu rame, dan kemudian pemerintah pusat pasti dalam waktu seminggu juga, kurang dari seminggu sudah pasti akan bisa menyelesaikan. Jadi stoknya cukup sebetulnya. Ya, apalagi cabai kan berlebihan sebetulnya di daerah gunung ini, Gayo. Problemnya malah lucu, di daerah pantai cabainya yang naik inflasi saya lihat. Jadi ini masalah distribusi aja. Pak Gubernur ini pandai-pandai ini yang dari Takengon dan seterusnya ini pedagangnya dikumpulkan untuk bisa turun ke diturunkan ke daerah sampai pantai. Mendagri memastikan stok pangan di Aceh dan 2 provinsi lain yang terkena dampak bencana alam hidrometeorologi pada November 2025 lalu dalam kondisi aman dan masyarakat diminta tidak perlu khawatir.
Tito berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok sesuai dengan kebutuhannya agar tidak terjadi lonjakan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, penyerapan gabah kering panen atau GKP dari petani di Aceh pada awal tahun 2026 mencapai 6,5 ribu ton. Selengkapnya dilaporkan Tisi Paulidia Putri. Pemimpin wilayah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Aceh Ihsan mengungkapkan pihaknya berhasil menyerap 6,5 ribu ton gabah kering panen GKP dari petani sejak awal Januari 2026. Adapun penyerapan gabah tersebut dalam upaya memenuhi stok secara nasional meski sentra produksi turut terdampak bencana. GKP yang diserap ini setara 3,3 ribu ton beras dan dilaksanakan selama musim panen di kabupaten yang menjadi sentra produksi. Penyerapan gabah merupakan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mendukung target nasional penyerapan gabah 4 juta ton sebagaimana ditetapkan pemerintah. Dan saat ini kita juga sudah mulai menyerap gabah beras petani. Kemarin kita sudah sosialisasi kepada mitra-mitra kerja kita, kepada Gapoktan, kepada TNI dan Dinas Pertanian terkait dengan aturan-aturan yang berlaku untuk penyerapan gabah beras tahun 2026. Bulog memastikan penyerapan gabah dilakukan sesuai dengan harga pembelian pemerintah HPP yang telah ditetapkan sehingga petani mendapat kepastian harga dan terlindungi dari fluktuasi harga saat panen. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, penyerapan juga bertujuan memperkuat cadangan beras pemerintah CBP untuk kebutuhan strategis seperti stabilisasi harga beras dan penyaluran bantuan sosial. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, Polda Aceh memperkuat sinergi bersama insan pers melalui Cafe Morning di Banda Aceh membahas peran media dalam kebencanaan dan persiapan pengamanan Ramadan. Berikut informasi Cindy Novita. Bidang Hubungan Masyarakat Bidhumas Polda Aceh menggelar Coffee Morning bersama insan pers di Kupi Aceh, Lamnyong, Banda Aceh, Rabu 11 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara kepolisian dan media. Pertemuan tersebut tidak hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi di tengah kondisi Aceh yang masih terdampak banjir di sejumlah daerah. Di tengah derasnya arus informasi, kebutuhan masyarakat terhadap berita yang akurat dan menenangkan semakin meningkat. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Aceh, AKBP M. Nuzir menyampaikan bahwa Coffee Morning merupakan agenda rutin untuk menjaga komunikasi yang harmonis dengan media. Ia juga menambahkan dalam situasi kebencanaan ini, peran pers sangat penting untuk menyampaikan informasi faktual dari lapangan, menangkal hoaks, serta mencegah kepanikan di tengah masyarakat. Adanya kemitraan ini tentunya antara media dengan Polri dan Polda Aceh Tenggara ini lebih bisa memaksimalkan sinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sinergi yang kuat antara kepolisian dan media menjadi kunci menjaga kepercayaan publik, terutama saat masyarakat berada dalam kondisi rentan. Ia berharap insan pers dapat terus menjadi mitra yang kritis dan konstruktif, tidak hanya mempublikasikan kegiatan institusi, tetapi juga ikut membangun optimisme dan rasa aman. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pendengar, para pengungsi bencana banjir dan longsor di Desa Blang Naleng Mameh, Kecamatan Muara 1, Kota Luxmawe, akan menempati Huntara sebelum bulan suci Ramadan. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin. Sebanyak 55 unit hunian sementara Huntara para pengungsi bencana banjir dan longsor di Desa Blang Naleng Mameh, Kecamatan Muara 1, Kota Luxmawe akan segera menempati Huntara tersebut sebelum bulan suci Ramadan. Kepada wartawan Selasa 10 Februari 2026, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Luxmawe Taruna Putra Satya menyebutkan pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana ditargetkan rampung sebelum Ramadan.
Ramadan karena huntara ini sangat penting bagi masyarakat agar mendapatkan rasa aman dan nyaman terutama saat memasuki bulan suci Ramadan. Dan ini pun dikebut mereka kerja sampai dengan pukul 4 pagi. Rencananya mudah-mudahan ini akan selesai tepat waktu sebelum memasuki bulan puasa. Dan mudah-mudahan ke depan tidak akan ada kendala apa-apa lagi. Taruna menambahkan, di Losmawai ada beberapa titik pembangunan huntara yaitu di Kecamatan Muara 1 diperuntukkan untuk 15 kepala keluarga atau di Desa Blangnaling Mameh, kemudian di Kecamatan Blangmangat diperuntukkan untuk 10 kepala keluarga atau kakak di Kampung Jambo Timur, serta masing-masing 1 kakak di Desa Utingket dan Ule Jalan. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Pendengar dari Samudra Pase, Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Kegiatan TMMD yang ke-127 dilaksanakan Kodim 0105 Aceh Barat menyasar 2 program utama, yakni sasaran fisik dan non-fisik. Berikut laporan reporter Arif Rizalul. Secara resmi kami nyatakan dibuka. Kodim 0105 Aceh Barat laksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-127. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel melalui kegiatan upacara pembukaan yang digelar di lapangan sepak bola Desa Lung Jawa, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat. Dan Dim 0105 Aceh Barat Letkol Infanteri S. Kembaren mengatakan kegiatan TMMD ke-127 ini yang berlangsung selama 30 hari terhitung dari tanggal 10 Februari hingga 11 Maret 2026 yang berlokasi di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat. Adapun pada kegiatan TMMD ini melibatkan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah Aceh Barat dan elemen masyarakat di sekitar kampung tersebut. Nanti kita melaksanakan kegiatan perbaikan sarana prasarana khususnya jalan sejauh 5,4 km. Habis itu nanti selain itu juga nanti kita melaksanakan kegiatan RTLH Rumah Tidak Layak Huni kita bangun yang saat ini kita sudah mulai kerjakan juga, di mana masyarakat itu juga ada rumahnya kita perbaiki, personelnya kita rawat. Kemudian MCK, habis itu sumur bor. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti sosialisasi, kemudian ada nanti sunatan massal juga, ada juga nanti rencana Pasar Murah, dengan rangkaian kegiatan yang lainnya itu juga nanti ada juga kita melaksanakan seperti penyuluhan kebangsaan, sosialisasi hukum. TMMD ke-127 ini juga menyasar 2 program utama, yakni sasaran fisik dan non-fisik. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel mengatakan kegiatan TMMD ini merupakan wujud nyata kepedulian dan sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa atau kampung. Alhamdulillah hari ini kita baru saja melaksanakan pembukaan TMMD yang ke-127 tahun 2026. Harapan kami dengan hadirnya program TMMD ke Desa Lung Jawa ini, masyarakat terbantu dan ikut menjaga apa yang sudah dibangun. Partisipasi TMMD ini adalah bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dengan TNI yang tujuan fokusnya adalah untuk meringankan akses yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dengan seluruh rangkaian kegiatan TMMD ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab kegiatan TMMD ini merupakan salah satu bentuk sinergitas antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat yang telah menjadi bagian integral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan hingga mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dalam berbagai sektor. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo.
Bupati Aceh Tengah perkuat kerjasama dengan Polbangtan Medan. Berikut laporan Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah terus menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di sektor pertanian sebagai investasi masa depan daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga dalam kegiatan bersama mahasiswa Politeknik Pemohonan Pertanian Polbangtan Medan asal Aceh Tengah di kampus Polbangtan, Sumatera Utara kemarin. Bupati Heli menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan daerah. Ia mengapresiasi capaian akademik mahasiswa asal Aceh Tengah yang rata-rata memiliki indeks prestasi kumulatif di atas 3,5 pada semester awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini bertemu langsung dari Ibu Direktur Polbangtan Medan dan Ibu Dokter Kurniawan CSI dan seluruh jajaran di Polbangtan, dan bertemu juga bersama anak kami yang tahun lalu disekolahkan di Polbangtan. Tadi kami bangga melihat nilainya ada 3,6. Bupati Heli menilai perubahan sikap, pola pikir, dan kemampuan fisik mahasiswa selama 1 tahun pendidikan menunjukkan kesungguhan Polbangtan dalam mencetak tenaga profesional di bidang pertanian. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Belabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Suradji Junus mengajak seluruh anggota Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sabang untuk memilih kepengurusan yang siap bekerja dan mampu memajukan program organisasi ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam momentum pemilihan kepengurusan KTNA Sabang periode 2025-2030 yang digelar hari ini. Berikut laporan Razi Arda. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Suradji Junus mengajak seluruh anggota Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Sabang untuk memilih kepengurusan yang siap bekerja dan mampu memajukan program organisasi ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam momentum pemilihan kepengurusan KTNA Sabang periode 2025-2030 yang digelar hari ini. Menurut Suradji, momen pemilihan ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menentukan figur yang benar-benar memiliki komitmen. Ia menegaskan yang terpenting bukan sekedar kemampuan berbicara, melainkan kemauan untuk bekerja dan menjalankan program yang telah dirancang demi kemajuan sektor pertanian dan perikanan di Sabang. Sebagai pemerintah daerah, ia berharap para petani di Sabang dapat terus didorong melalui berbagai program termasuk program perikanan. Ia mengakui hingga saat ini Sabang masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama. Kita dimana sekarang kan ketergantungan bahan pangan itu kan 80% dari luar daerah. Kenapa kita nggak lakukan di daerah kita sendiri dengan lahan-lahan tidurnya yang bisa kita manfaatkan, termasuk juga nanti pembuatan tanaman tabula pot, tanaman dalam pot di rumah, apakah cabai, ya, tomat, kacang panjang dan sebagainya, bayam kan bisa saja dilakukan dengan memanfaatkan halaman rumah. Pemerintah Kota Sabang juga berencana melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Sementara itu, Ketua KTNA Provinsi Aceh Junaidi menegaskan bahwa ke depan KTNA Sabang harus lebih mandiri dari sebelumnya. Ia menyebutkan kepengurusan di daerah bersifat swadaya, sehingga para pengurus khususnya ketua terpilih nantinya harus siap secara moral maupun material dalam menjalankan roda organisasi. Jadi kita tidak lihat orang ini pintar, yang penting mau bekerja, mau memajukan organisasi. Karena di sektor pertanian, hutan di Sabang itu juga ada hutan lindung, ada petani hutan yang diawasi. Kedepan KTNA akan lebih fokus pada peningkatan produksi pangan seperti beras dan sayuran yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan adanya pengembangan padi gogo di Sabang, Junaidi optimis produksi pangan lokal dapat meningkat dan membantu menutupi kekurangan kebutuhan makanan petani di daerah tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.